Assalamualaikum, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah gelap tentang pesugihan babi ngepet yang berawal dari seorang laki-laki miskin bernama Jamal. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu kampung sudah sepi. Lampu-lampu rumah cuma tinggal yang kedap-kedip. Rumah Jamal yang kecil tampak seperti mau roboh setiap kali angin lewat. Rini, istrinya, duduk di lantai sambil gendong anak mereka yang baru 4 tahun. Anak itu rewel minta makan, perutnya kosong seharian. Pintu mendadak kebuka pelan, dan Jamal masuk dengan wajah kusam. Bajunya kotor oli, tangannya lecet, dan nafasnya berat. Rini nanya lirih, "Bang, hari ini dapat kerja?" Jamal buang tas lusuhnya ke lantai. "Nggak ada, semua orang cuma nyuruh kerja. Gaji kecil, tenaga abis. Kita gini-gini terus kayak orang dikutuk." Anaknya nangis makin kencang. Jamal nutup wajah pakai 2 tangan. Dia kelihatan kayak orang yang udah bener-bener kalah hidup. Dan saat itulah, duak, duak, duak. Pintu rumah ditendang dari luar sampai hampir jebol. Rini langsung peluk anaknya. "Bang, siapa itu?" Jamal maju buka pintu. Dan 3 orang berdiri di sana. Pak Suryo, pemilik warung sembako di kampung, sama 2 anak buahnya yang badannya gede-gede. Wajah Pak Suryo merah karena marah. "Mal, gue datang ke sini bukan mau nagih manis-manis lagi. Utang lu udah 700.000, 2 bulan. Sekarang gue mau kejelasan." Jamal langsung pucat. "Pak, saya belum ada uang. Tolong beri waktu." Pak Suryo langsung nyeret ke arah Jamal kencang sampai tubuh Jamal hampir jatuh ke tanah. "Bangsat! Lu pikir gue bang? Semua orang susah, tapi cuma lu yang tiap minggu ngutang." Dia dorong tubuh Jamal ke tembok rumah keras sampai kepala Jamal kebentur. Rini ketakutan dari dalam rumah. Pak Suryo lalu ngelirik ke arah Rini, dan matanya langsung berubah. Rini itu cantik. Walaupun miskin, Rini punya wajah yang halus, kulit bersih, mata teduh. Kecantikannya bahkan makin kelihatan justru karena dia sederhana. Dan tatapan Pak Suryo bukan tatapan orang normal. Tatapan itu bikin Jamal tiba-tiba merinding. Pak Suryo nunjuk Jamal pakai rokok yang masih menyala. "Gini ya Mal, kalau besok sore lu belum bayar separohnya, gue ambil barang di rumah lu." "TV juga udah rusak Pak." Jamal bilang putus asa. Pak Suryo senyum miring. Senyum orang yang hatinya udah busuk dari dalam. "Gue nggak ngomong soal TV." Jamal terdiam. Pak Suryo pelan-pelan ngelirik ke arah Rini lagi. Tatapannya lama. Tatapannya nggak sopan. "Kalau lu nggak bisa bayar," dia nyengir, "gue ambil yang paling berharga dari hidup lu." Jamal langsung dorong dada Pak Suryo kencang sampai tubuh Jamal hampir jatuh ke tanah. "Jangan macem-macem lu, itu istri gue." Anak buah Pak Suryo langsung maju dan nyeret Jamal sampai jatuh ke tanah. Perutnya ditendang. "Jangan sok jagoan di depan gue," kata Pak Suryo dingin. Dia langkah ke pintu rumah. Berdiri cuma 1 meter dari Rini yang gemetaran sambil gendong anak kecil. "Lu cantik juga ya Rin," dia kata pelan, sengaja bikin Jamal makin tersayat. "Sayang kalau hidup lu ikut miskin gara-gara laki lu gak guna." Jamal ngamuk, tapi 2 orang menahan dia seperti menahan anjing yang mau diremas kepalanya. Pak Suryo ngembusin asap rokok tepat di muka Jamal. "Besok sore," dia nunjuk wajah Jamal, "lu gak bayar, gue ambil istri lu. Selesai." Dia pergi sambil ketawa kecil. Anak buahnya ngikut sambil ngeledek Jamal yang udah jatuh mentalnya. Pintu ditutup. Rini lari ke Jamal nangis. "Bang, dia bercanda kan? Dia nggak mungkin." Dia nggak bercanda. Suara Jamal rendah, gemetar dan penuh putus asa. Jamal duduk di lantai, wajahnya kosong. Pikirannya hancur. Dunia rasanya mojokin dia sampai ke titik paling rendah sebagai suami, sebagai ayah, sebagai manusia. Besok sore, kalau dia tetap miskin, Pak Suryo bakal datang untuk mengambil keluarganya. Dan di momen itulah, sesuatu dalam diri Jamal patah. Matanya berubah kosong.
Yang tersisa cuma satu hal. Dia butuh uang, apapun caranya. Dia berdiri, ambil jaket, dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh. Rini panik. "Bang, abang mau kemana?" Jamal nggak jawab. Dia cuma melangkah ke arah kegelapan malam. Ke arah kebun bambu. Ke arah seorang dukun yang dulu cuma dianggap rumor. Dia makin masuk ke dalam kebun bambu. Bambu-bambu tinggi itu berdiri rapat. Anginnya bikin suara kerek, kerek, kerek yang bikin bulu kuduk berdiri. Senter kecil di tangan Jamal berkedip-kedip, kayak baterainya ikut takut. Di ujung jalan tanah, muncul gubuk reot milik Mbah Samin. Tiba-tiba, mulut Farel berbusa. Detik berikutnya, darah keluar dari sudut bibirnya. Rini jerit. "Allah! Allah! Ada apa?" Farel menggeliat sekali keras, tubuhnya melengkung, lalu diam. Diam total. Rini gemetar, coba bangunin. "Farel! Far!" Tangan Rini menyentuh dada anaknya. Dan di situ, dia lihat sesuatu yang bikin dia hampir gila. Ada bekas gigitan kecil, bulat, dalam, seperti bekas gigitan hewan. Rini teriak sampai suaranya pecah. "Jamal! Anak kita!" Balik ke rumah dukun. Jamal baru selesai menelan potongan daging besar yang ketiga. Napasnya terengah, mulut penuh darah, wajahnya pucat, tapi matanya mulai kabur. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergoyang. Lampu minyak berkedip, asap kemenyan berhenti mengalir dan malah turun ke lantai, melingkari kaki Jamal seperti kabut. Jamal pegang kepalanya. "Mbah, pusing. Badan saya panas." Mbah Samin menyeringai, senyum tipis yang lebih mirip cacian. "Anakmu sudah membayar bagian pertama." Jamal mengangkat wajah pelan, bingung. Apa maksud Mbah?" Mbah Samin mendekat, membungkuk ke telinganya. "Setiap harta dari dunia gelap harus ada tumbalnya. Dan tumbal pertama sudah kau serahkan, meski tanpa sadar." Jamal langsung berdiri kaget, terhuyung, hampir jatuh. Anak saya, merak! Anak saya kenapa?" Mbah Samin memejamkan mata, seperti mendengar sesuatu dari jauh. Dia berhenti bernafas. Jamal jatuh duduk, kepalanya berat kayak disiram batu. Enggak, Mbah. Jangan bercanda. Tapi Mbah Samin lanjut bicara. "Luka gigitan itu tanda bahwa pengawal pesugihan sudah mengambil bagiannya." Air mata Jamal jatuh bercampur darah di bibirnya. Mbah, saya minta." Mbah Samin potong cepat. "Diam." Ia mengambil lilin hitam, panjang dengan ukiran aneh di sisinya. Digetarkan sedikit, dan api lilin menyala sendiri, biru dingin. "Dengar baik-baik, Mal. Mulai malam ini, kalau kamu mau selamat waktu menjalankan pesugihan, istri kamu harus menjaga lilin ini di rumah." Jamal menatap lilin itu dengan mata merah penuh kematian. "Kalau api tenang, kamu aman. Tapi kalau api goyang, walaupun sedikit, itu tandanya kau sedang dikepung warga." Jamal menelan ludah. "Kalau saya ketangkap, Kalau kamu ketangkap, abis kau digorok warga. Kau mati dalam bentuk hewan, dan ruhmu gak akan pernah balik." Jamal terdiam, pucat, kosong. Kemudian, kalau lilin goyang, istrimu harus meniupnya agar kau kembali ke bentuk manusia. Kalau dia telat sedikit saja, maka kau tamat. Mbah Samin menyerahkan lilin itu ke Jamal. Mulai besok malam, ritual kedua. Jamal memegang lilin sambil tubuhnya gemetar mati-matian. Dari luar gubuk, suara bambu bergesekan makin keras, seolah seluruh kebun bambu menyambut lahirnya calon makhluk baru. Rini masih berdiri gemetar, menatap Jamal yang napasnya udah naik turun kayak orang baru naik demam tinggi. "Jamal, apa sebenarnya kau lakukan?" Suara Rini serak. Jamal mengambil sesuatu dari sakunya. Lilin hitam kecil dan baskom aluminium yang tadi dikasih dukun Samin. "Aku harus nyalain ini, Rin," katanya pelan. Rini mengernyit. "Kenapa baskom?" Jamal meletakkan baskom itu di lantai,
tepat di tengah ruangan. Lalu meletakkan lilin hitam di atas mangkuk kecil yang berdiri di tengah baskom. Kalau aku berhasil, baskom ini bakal keisi uang, duit yang aku ambil waktu aku berubah nanti. Rini memegang hentalannya. Jamal, kamu serius? Kamu mau jadi maling beneran? Jamal tatap istrinya, mata merah, suara retak. Kalau aku nggak lakuin ini, Pak Suryo ambil kau, Rin. Aku nggak mau itu terjadi. Rini menggigit bibir sampai berdarah. Terus aku harus ngapain? Jamal duduk di depan lilin itu. Aku bakar lilinnya. Begitu nyala, tubuhku mulai berubah. Kamu cuma harus jaga ini tetap nyala. Kalau padam, aku mati. Kalau goyang sedikit, tandanya aku lagi di luar, lagi kerja. Rini menahan tangis. Jadi aku cuma duduk sini sambil nunggu uang jatuh dari langit. Dari baskom, Rin. Jamal membetulkan lirih. Rini menendang kursi keras saking marahnya. Bangsat kau, Jamal. Kau beneran jual diri ke setan. Jamal tidak menjawab. Tangan gemetarnya sudah memegang korek. Rin, aku mulai. Rini menutup mulut. Jamal menyalakan korek, lalu menyalakan lilin hitam itu. Seketika, cahaya aneh muncul. Bukan cahaya kuning, tapi cahaya hitam kebiruan yang bergerak seperti asap. Rini mundur selangkah. Jamal, lilinnya kok kayak hidup? Jamal sudah menunduk. Tubuhnya panas seperti demam tinggi. Aku mulai ngerasainnya. Tangan Jamal mulai merapat ke lantai. Napasnya makin memburu. Rin, kalau baskom ini mulai berbunyi, berarti uang masuk. Kau jangan sentuh sampai aku balik. Rini menatap baskom itu dengan ngeri. Uang haram semua ini. Gak ada uang halal buat orang miskin kayak kita. Bentak Jamal tiba-tiba. Rini terdiam. Jamal jarang marah begitu. Tiba-tiba, Jamal memekik sekali. Rin, tolong! Rini kaget mendekat setengah langkah, lalu mundur lagi begitu melihat. Leher Jamal menegang, ototnya mengeras, punggungnya seperti melengkung, bajunya mengkerit karena tubuhnya mulai berubah bentuk perlahan. Rin, suara Jamal parau. Kalau aku udah nggak sadar, jangan dekat, kau cuma jaga lilinnya. Tulang pundaknya krek, krek, terdengar bergeser pelan. Kakinya perlahan menekuk, membentuk postur hewan. Rini jerit lirih. Jamal, berhenti! Berhenti! Jamal menoleh sedikit, mata manusia yang mulai membudar. Aku nggak bisa, ini udah mulai. Tubuh Jamal jatuh ke lantai, merangkak, menggeliat, bajunya sobek sedikit. Dan perlahan-lahan, di bawah lampu, bayangan Jamal berubah bentuk. Perutnya membesar, kakinya memendek, kulitnya menggelap. Rambut kasar mulai tumbuh di leher. Rini menutup mulut. Jamal, kau berubah beneran. Jamal hanya bisa menggeram rendah, setengah manusia, setengah hewan. Tubuhnya bergetar menahan perubahan. Lalu, tubuh itu rangkak ke pintu belakang, membuka sedikit dengan kepalanya, dan menghilang ke gelap malam. Rini terduduk, napas sesak. Hanya lilin hitam dan baskom kosong di depannya. Sejenak hening. Lalu, ting! Selembar uang tiba-tiba jatuh ke dalam baskom tanpa suara kaki, tanpa angin. Rini terlonjak. Matanya membesar. Pesugihan itu beneran bekerja. Uang terus berjatuhan ke baskom. Pelan, teratur, makin lama makin banyak. Seolah Jamal lagi muter satu kampung, tapi itu semua terjadi tanpa suara, tanpa jejak, tanpa tanda kalau dia ketahuan siapapun. Baskom penuh receh, lembaran 5.000, 10.000, 20.000, bahkan beberapa tebal kayak habis diambil dari kotak kas kecil warung orang. Rini sampai nggak bisa napas. Ya Allah, ini beneran kejadian. Lilin goyang sedikit, tapi bukan tanda bahaya. Hanya tanda Jamal lagi gerak cepat. Dan gerakan Jamal malam ini licin, bersih, sempurna. Gak ada langkah warga, gak ada teriakan, gak ada suara anjing. Sunyi. Lalu, tum! Sebuah gulungan uang rapat jatuh ke dalam baskom. Bukan receh, bukan lembaran kecil. Rini pegang ujung gulungan itu, dan ketika dibuka, matanya membesar. 100.000? Jamal, dari mana lu ambil begini banyaknya?
Lilin tiba-tiba padam sendiri. Tanda ritual selesai. Rini langsung panik. Jamal! Jamal! Tapi sebelum dia sempat berdiri, pintu rumah bergerak pelan. Krik! Dan seseorang masuk. Bukan babi, bukan makhluk aneh. Jamal, utuh, manusia penuh. Pakaiannya masih lengkap. Bajunya cuma sedikit kotor tanah, tapi nggak ada darah, nggak ada luka, nggak ada tanda dia habis berlari atau berkelahi. Tubuhnya hanya berkeringat sedikit, tapi wajahnya santai. Santai banget, sampai terlihat mengerikan. Rini kaget setengah mati. Jamal, kok normal? Gak ada yang ngejar? Jamal tersenyum kecil. Senyum puas, sinis, dan gelap. Apa lu kira semua pesugihan itu kacau? Kalau jalurnya yang benar, kalau dukunnya kuat, Jamal dekat ke Rini. Gak ada yang bisa lihat gua, Rin. Dia jongkok, lihat isi baskom. Raut mukanya berubah jadi puas banget, kayak baru menang lotre. Ini baru awal. Duit pertama. Rini gemetar. Jamal, banyak banget ini. Semalam doang. Jamal ambil segepok buang, remas kuat-kuat. Lalu kecup kening Rini. Besok malam, lebih banyak lagi. Dia berdiri. Napasnya tenang. Suara maskulin tapi gelap. Gua bilang apa? Kita bakal kaya. Dari balik pintu, suara jangkrik samar terdengar. Kampung tetap sepi. Gak ada warga yang curiga. Gak ada suara langkah. Gak ada anjing menggonggong. Semua berjalan mulus. Esok paginya, udara masih dingin. Jamal dan Rini berdiri di pekarangan rumah, menatap tanah yang baru digali. Anak mereka, kecil dan polos, kini terbaring di liang lahat yang sederhana. Tetangga ikut menonton. Beberapa menyeka air mata, beberapa cuma diam. Jamal menggenggam tangan Rini sebentar, menahan emosi. Dia menatap liang itu. Wajahnya tegas, maskulin, tapi ada kesedihan yang dalam. Dia menabur tanah pertama ke pusara anaknya, perlahan, penuh hormat. Tetangga ikut menabur tanah. Suara isak tangis dan doa merayap di udara pagi. Tapi Jamal tetap berdiri tegak, menatap ke depan. Dia diam. Oke, ceritanya kita hentikan dulu sampai di sini. Masih banyak kejadian yang bakal kebuka di bagian berikutnya. Jadi tungguin lanjutannya di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton.